mati tatimus solihat wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisani ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya Al-Furqan TV kembali menyapa Anda dalam program konsultasi dan tanya jawab seputar agama Islam, yang mana insya Allah pada hari ini Senin tanggal 22 Syawal 1443 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 23 Mei 2022. Insya Allah seperti biasa kita akan dipandu oleh Ustadz kita, guru kita, Al-Ustadz Yusuf Abu Baidah Yusuf As-Sidawi hafidhallahu ta'ala. Tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada istri-istri beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada umat-umat beliau yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah telah bergabung bersama kita guru kita, Ustadz Yusuf Abu Baidah As-Sidawi hafidhallahu ta'ala. Kita akan sapa dulu beliau pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Libur panjang tadi perdana kita kajian lagi di Alhamdulillah. Masya Allah, Ustaz. Baik, bagi para pemirsa dan pendengar suara Radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, kami ingatkan kembali bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan Anda atau langsung bertanya langsung di program kami pada malam hari ini, dapat menghubungi di nomor 0812-5952-1312 atau mungkin dapat mengirimkan pertanyaannya jika Anda bergabung di sosial media kami di kolom komentar kami, atau yang Anda bergabung di aplikasi kami di Al-Furqan TV di Android, dapat juga menginputkan pertanyaannya di kolom yang ada yang sudah kami sediakan. Baik, sebelum tanya jawab ini kami mulai, kita akan mendengarkan dulu tausiah singkat dari Ustadz Yusuf Abu Baidah As-Sidawi hafidhallahu ta'ala. Kepada Ustadz kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali setelah liburan Ramadan dan Syawal ini. Insyaallah taala mulai hari ini dan selanjutnya akan aktif lagi kegiatan-kegiatan di Ma'had Al-Furqan Al-Islami, taklim-taklim, termasuk juga di Al-Furqan TV ini. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, usai bulan Ramadan ini, apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan hati kita, syukur dengan lisan kita, dan syukur dengan anggota badan kita. Kenapa? Karena Allah SWT sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Suatu kesempatan berharga yang tidak diberikan kepada setiap orang. Betapa banyak saudara-saudara kita, kerabat kita, sebelum Ramadan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di antara hamba-hamba yang diberi kesempatan oleh Allah. Maka mari kita syukuri, karena dengan bersyukur kepada Allah SWT, Allah akan menambahkan nikmat-nikmatnya untuk kita. Yang kedua, mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita yang sedikit di bulan Ramadan. Ya. Dahulu para sahabat usai salat Idul Fitri, mereka saling mendoakan antara satu dengan yang lain, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita semuanya. Karena seorang mukmin yang sejati, walaupun dia sudah berusaha semaksimal mungkin beramal di bulan Ramadan, tapi dia menyadari dengan setulus hati bahwa amal dia masih banyak kekurangannya, masih banyak lubangnya, ya, sehingga dia senantiasa memohon ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menjamin bahwa amal-amal mereka mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berharap, tapi mereka juga khawatir kalau amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim saja, walaupun dia adalah Khalilullah, demikian juga anaknya Ismail, ya, setelah melakukan amal yang sangat mulia, yaitu membangun Ka'bah,
dia berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal kamu. Gak menjamin amal ibadahnya diterima. Padahal ini Nabi Ibrahim. Ya, kalau Nabi Ibrahim, Nabi Ismail saja tidak menjamin amal mereka diterima, apalagi kita. Yang ketiga, mari kita setelah bulan Ramadan ini istiqamah pada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di bulan Ramadan, bukan hanya di Mekah atau Madinah, tapi bulan Ramadan itu, tapi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu selama Allah Subhanahu wa taala memberikan nafas kepada kita di dunia ini. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai kematian menjemputmu. Ya, Allah yang kita sembah di bulan Ramadan, Allah juga yang kita sembah ya di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah. Maka jangan pernah kita berhenti dalam beribadah. Fa idza faraghta fansab. Kalau kamu selesai dari suatu amalan ibadah, beralihlah ke amalan yang lain. Lebih-lebih di bulan Syawal ini kita ada amalan-amalan yang sangat istimewa. Saya ingatkan mungkin yang belum menyelesaikan puasa Syawal, ya, ayo masih ada waktu nih untuk menyelesaikan puasa Syawal. Nabi bersabda, man shama ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian dia iringi dengan puasa 6 hari bulan Syawal, dia akan mendapatkan pahala seperti 1 tahun pahalanya. Ya. Lebih-lebih juga setelah Syawal ini kita akan menyongsong bulan yang istimewa, bulan-bulan haram, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Lebih-lebih bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini hari-hari yang sangat istimewa, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergantian waktu, pergantian bulan dari satu bulan ke bulan yang lainnya, semua itu adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada kita agar kita terus berlomba-lomba di dalam kebajikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya, memberikan kekuatan kepada kita semuanya, memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk senantiasa berzikir kepadanya, mensyukuri nikmat-nikmatnya, dan beribadah yang baik kepadanya. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya, saya kira itu yang bisa disampaikan ya usai bulan Ramadan ini. Mari banyak bersyukur dan mari banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amal-amal ibadah kita diterima, dan yang paling penting mari kita tetap istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khair atas nasihatnya. Mungkin langsung kita mulai untuk sesi tanya jawab untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di redaksi kami pada malam hari ini. Yang pertama Ustaz, ya ada yang bertanya, Ustadz, bolehkah orang-orang non-muslim datang ke rumah kita tak kala hari raya ibadah kita seperti hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, Ustadz? Ya, Masya Allah. Jadi pas hari raya Idul Fitri, mereka datang ke kita gitu ya, ziarah, mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Nah, bolehkah mereka datang ke rumah kita dan mengucapkan selamat untuk kita? Boleh. Ya, kenapa? Karena hari raya Islam, hari raya Idul Fitri, dan hari raya Idul Adha, ini hari raya ya yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW ketika ke Madinah, ya, kemudian mendapati penduduk Madinah memiliki perayaan-perayaan jahiliyah. Nabi SAW mengatakan, qad abdalakumullahu khairan minhuma. Allah telah mengganti perayaan-perayaan jahiliyah ini dengan perayaan yang lebih baik. Idul Fitri wa Idul Adha, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ya, ketika ada seorang non-muslim atau orang kafir ya mengucapkan selamat ya hari raya kepada kita, ini ucapan selamat yang diizinkan, ya, yang diizinkan, tidak mengapa, karena
perayaannya perayaan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir. Jadi kalau ada orang kafir mau ziarah ke kita misalkan, ya, atau mengucapkan selamat kepada kita, silahkan, ya. Allah nggak melarang. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kepada kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian. Karena Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ya, inilah menunjukkan kepada kita bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu agama yang toleransi. Makanya nggak usah ngajari Islam itu tentang toleransi. Islam ini sejak dulu adalah agama yang toleransi, rahmatan lil alamin. Nah, ini berbeda dengan kita mengucapkan selamat terhadap perayaan-perayaan orang kafir. Selamat Natal misalkan, nggak boleh. Kenapa demikian? Karena perayaan tersebut perayaan yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perayaan yang batil. Ya, adapun orang kafir berkunjung ke kita atau mengucapkan selamat, ya, atas perayaan kita, ya, maka tidak mengapa karena ini adalah perayaan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kita mengucapkan selamat Natal atau selamat perayaan-perayaan non-Muslim, maka ini tidak diperbolehkan karena itu adalah perayaan-perayaan yang batil. Ya, nah, jadi ini saya sampaikan supaya nanti tidak ada sebagaimana kita orang non-Muslim mengucapkan selamat, berarti kalian juga hendaknya mengucapkan selamat kepada kita dong. Nah, kita jawab tidak. Kalau kalian mengucapkan selamat kepada kita, itu memang diizinkan oleh Allah SWT karena perayaan kita perayaan yang benar. Ya, perayaan yang benar. Adapun kita mengucapkan selamat kepada kalian, itu nggak boleh. Karena perayaan kalian adalah perayaan yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, siapa yang mengizinkan perayaan misalkan Natal, hari kelahiran Isa alaihissalam sebagai Tuhan? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mengingkari orang-orang yang menuhankan Isa alaihissalam, bahkan mengkafirkan. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha salisu salasa. Ya, bahkan Isa sendiri, ya, ketika awal lahir masih bayi itu mengatakan qala inni abdullah. Saya ini adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan saya ini adalah Tuhan atau anak Tuhan. Tidak. Jadi intinya boleh seorang non-Muslim datang ke rumah orang Muslim saat hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, mengucapkan selamat Idul Fitri, nggak ada masalah. Ya, tidak masalah. Yang nggak boleh adalah kalau kita umat Islam mengucapkan selamat atas perayaan-perayaan mereka karena perayaan mereka adalah perayaan yang batil. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, jazakumullah khair atas jawabannya. Semoga memberikan jawaban atas pertanyaan dari jamaah yang telah masuk pada kami. Kami ingatkan lagi bagi para pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, Anda dapat langsung bertanya pada program kita pada malam hari ini seputar permasalahan agama Islam di nomor line telepon kami di nomor 081259521312 ataupun bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp kami di nomor yang sama di nomor 0812-5952-1312. Baik Ustaz, sambil menunggu pertanyaan yang masuk lagi melalui line telepon, mungkin kita lanjut lagi untuk pertanyaan yang kedua Ustaz. Ustaz, izin bertanya, apakah halal bihalal itu ada tuntunannya dalam syariat Islam Ustaz? Halal bihalal ini istilah orang Indonesia ini ya. Ya, kalau di luar negeri ya mungkin istilahnya beda gitu ya. Jadi ini istilah orang Indonesia untuk ya tadi bertemu, bergembira, bersenang-senang pas momen hari raya gitu ya. Dan ini adalah masalah adat istiadat budaya ya. Maka dalam masalah budaya Islam itu pertengahan ya. Islam tidak mengharamkan secara mutlak, tapi Islam juga tidak membolehkan secara mutlak. Dalam artian begini, halal bihalal, saling berkunjung, berkumpul, silaturahmi, sanak keluarga pada hari raya itu, ya, pertama itu masalah budaya, masalah adat istiadat, ya.
Kalau memang caranya adalah tidak ada pelanggaran terhadap syariat, maka hukum asalnya adalah boleh-boleh saja. Ya, boleh kita misalkan pas Syawal itu misalkan kumpul keluarga semuanya, ya, untuk menyambung silaturahmi, ya. Hukum asalnya adalah boleh-boleh saja karena ini adalah masalah adat istiadat, ini masalah budaya, dan hukum asal masalah budaya, hukum asal masalah adat adalah diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya. Karena ini masalah dunia. Ya, Nabi SAW pernah mengatakan, "Idza kana syai'un min amri dunyakum fasya'nukum." Kalau untuk urusan dunia terserah kalian. "Wa in kana min amri dinikum fa ilayya." Tapi kalau untuk urusan agama baru harus mengikuti tuntunan saya. Berarti Nabi membedakan antara urusan-urusan dunia, adat istiadat, ya, maka ini hukum asalnya boleh saja, ya. Nah, tapi kalau halal bihalal tersebut, ya, mengandung, ya, unsur hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka ini tidak diperkenankan. Misalkan ada nyanyian-nyanyiannya, ya, atau jabat tangan antara laki perempuan yang bukan mahramnya, ya, atau kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Jadi halal bihalal ini masalah adat istiadat, masalah budaya, ya. Selama tidak bertentangan dengan syariat, maka hukum asalnya adalah boleh-boleh saja. Tapi kalau di sana ada pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat, ya, maka tidak diperkenankan, ya. Sehingga dengan demikian kita pertengahan, ya, pertengahan. Dalam artian kita tidak mengatakan boleh secara mutlak, ya, karena faktanya memang dalam halal bihalal itu ada juga yang bertentangan dengan syariat, ya. Para ulama mengatakan kullu urfin mukhalifin lisyara' fahuwa ghairu mu'tabar. Para ulama sepakat setiap uruf budaya, adat istiadat yang bertentangan dengan syariat, maka, ya, tidak boleh untuk dilakukan. Tapi kita juga tidak mengatakan halal bihalal itu secara haram mutlak misalkan. Enggak, karena ini adat istiadat. Ini masalah budaya. Selama tidak ada pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat, maka hukum asalnya adalah boleh-boleh saja. Jadi intinya halal bihalal ini, ya, istilah Indonesia untuk saling silaturahmi, ya, pas selesai hari raya Idul Fitri, ya, dan ini masuk dalam area urf, ya, masalah adat, masalah budaya, kearifan lokal, dan kearifan lokal itu terbagi menjadi dua, atau budaya itu terbagi dua. Budaya yang tidak bertentangan dengan syariat, maka hukum asalnya adalah boleh. Yang kedua adalah budaya yang bertentangan dengan syariat, maka ini tidak diperkenankan. Dengan demikian halal bihalal, hukum asalnya adalah boleh, kecuali jika ada pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat, maka menjadi tidak boleh. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, jazakumullah khair atas jawabannya. Semoga jawaban Ustadz memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah masuk, dan kita ucapkan juga terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan kepada kami. Baik Ustadz, kita lanjut lagi di pertanyaan nomor 3 yang masuk di pesan WhatsApp kami Ustadz. Afwan Ustadz, saya perempuan usia 21 tahun Ustadz. Ana bekerja di kota, saya tinggal dengan seorang perempuan yang selalu berdandan ketika akan tidur dan mengenakan baju seksi. Hingga akhirnya timbul rasa suka padanya. Ketika dia video call dengan laki-laki, saya merasa cemburu. Saya sadar rasa suka terhadap sesama jenis itu salah. Mohon nasihatnya Ustadz agar saya bisa berlepas diri dari hal ini Ustadz. Ya, Allahul Musta'an. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan kesembuhan kepada saudari penanya dan yang semisal dengannya, yaitu orang-orang yang memiliki, kalau bisa dibilang ini suatu penyakit, ya, suatu penyakit, ya, di mana seorang suka dengan sesama jenis, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, dan itu adalah salah satu penyakit sejak dulu ada. Di zaman Nabi Lut itu sudah ada yang namanya liwat. Dan Nabi SAW juga sudah memperingatkan keras, ya. Nah, sekarang banyak orang-orang non-Muslim, orang-orang kafir, terutama orang-orang liberal, ya, mendukung, ya,
LGBT istilahnya ini, ya ini adalah satu tantangan tersendiri bagi kita semuanya. Walhasil ya, seorang suka dengan sesama jenis, baik laki-laki suka dengan laki-laki, ya perempuan suka dengan perempuan, ini suatu penyakit yang harus diobati, ya harus diobati. Ya. Maka pertama hendaknya kita menyadari dulu bahwa ini keliru, dan tadi saudari penanya sudah menyadari bahwa ini nggak benar. Ini sudah modal bagus, ya modal yang sangat bagus. Ya, tinggal bagaimana terus dikembangkan ya modal yang bagus ini untuk betul-betul hijrah meninggalkannya. Bagaimana caranya Ustadz? Ya tentu satu, perkuat iman. Perkuat iman kita, sadari bahwa ini adalah sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang dilarang oleh syariat, dilarang oleh agama. Bahkan secara fitrah pun ya sejatinya ya fitrah manusia itu tidak menyetujui akan hal itu. Ya, jadi kuatkan iman, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nomor satu. Yang kedua adalah menikah. Rasulullah SAW mengatakan, man istata'a minkum, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkum, ya falyatazawwaj. Siapa ya? Man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk nikah, segeralah nikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena dengan menikah itu bisa menundukkan pandangan, menjaga farji. Kemudian wa man lam yastati' fa alaihi bisyam. Kalau nggak mampu nikah, maka perbanyak puasa. Jadi ini solusi dari Nabi SAW. Ya, jadi untuk saudari yang punya misalkan kecenderungan kepada sesama jenis, segera menikah supaya ketidaknormalan itu waras, hilang. Ya, nah, kemudian kalau memang belum sanggup untuk menikah, tadi solusi dari Nabi SAW adalah perbanyak puasa. Karena ini dorongan-dorongan syahwat ini adalah godaan-godaan setan yang harus kita perangi, Kemudian jangan lupa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa menjauhkan kita, menyelamatkan kita dari godaan-godaan ya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka minta pertolongan kepada Allah supaya kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh ya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatik. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa takut kepadamu yang bisa menghalangi antara aku dan perbuatan dosa. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian yang keempat ya, hindari hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah. Ya, yang bisa menimbulkan fitnah, menumbuhkan kalau ya, birahi, gairah, ya. Nah, misalkan maaf tadi lihat ya, temannya tadi misalkan berpakaian seksi, menampakkan auratnya, itu dalam agama Islam nggak boleh. Walaupun sesama jenis ya, tidak boleh seorang itu kemudian menampakkan auratnya, itu nggak boleh. Ya, Nabi SAW mengatakan la tubashirul mar'atul mar'ata. Ya, jangan seorang wanita itu menampakkan auratnya kepada wanita yang lain. Ya, bahkan mensifatinya secara detail seorang wanita ya kepada wanita yang lain, itu aja nggak boleh dalam agama Islam. Ya, tidak diperkenankan. Misalkan mohon maaf, misalkan mandi bareng, ini kadang-kadang di sebagian desa kadang masih ada ya, mandi bareng, perempuan dengan perempuan, laki dengan laki-laki, akhirnya lihat auratnya, ini nggak boleh, ya, tidak diperkenankan, walaupun sesama jenis, ya, karena tadi bisa itu menimbulkan
kita nggak ngerti ada orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Allah berfirman, wala tahdha'na bil qaul fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Jangan kalian melakukan suara kalian, karena itu bisa membuat terfitnah orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Penyakit apa? Penyakit syahwat. Penyakit syahwat. Ya, maka ini hindari. Termasuk yang saya ingatkan juga untuk ibu-ibu ya yang kadang ya meremehkan dalam masalah ini, tapi ini perlu diingatkan. Yaitu apa? Suka menyusui bayinya, ya, menyusui bayinya di hadapan ya mungkin mahramnya atau di hadapan ibu-ibu yang lain. Itu tidak diperbolehkan. Ya. Kalau cuma sekedar menyusui tapi tidak nampak, payudaranya, nggak ada masalah. Tapi yang masalah kadang-kadang itu kelihatan. Walaupun itu sama mahramnya, walaupun itu sama jenisnya, perempuan dengan perempuan, boleh, karena ini termasuk bagian dari aurat. Ini termasuk bagian dari aurat, ya. Nah, jadi intinya, maksudnya hindari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada fitnah, ya, termasuk melihat gambar-gambar atau video-video, ya, atau orang, ya. Kalau kita misalkan tadi saya terfitnah sama teman saya ini, misalkan, berarti antum harus jaga jarak. Anti harus jaga jarak sama dia, ya, hati-hati, ya. Mungkin jangan satu kamar sama dia, apalagi cuma berdua saja, ya. Kalau memang terfitnah, hindari. Ya, Nabi SAW mengatakan, innas sa'ida laman junnibal fitan. Orang yang bahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Jadi fitnah itu harus dihindari, dijauhi, bukan malah didekati. Ya, itu beberapa tips, ya. Tentu masih banyak lagi cara-cara yang lain, tapi semoga ya 4 atau 5 tadi itu bisa mewakili ya tips-tips yang penting agar kita terhindar dari dosa ya, LGBT atau liwat, homoseks atau lesbi dan sebagainya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kaum muslimin semuanya dimanapun berada, ya, terutama yang masih memiliki ya penyakit ini, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihindarkan dari dosa ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita lanjut lagi Ustaz di pertanyaan yang masuk melalui pesan di Android kita Ustaz, di aplikasi Al Furqan TV. Ustaz izin bertanya, apa hukum menguburkan jenazah pada malam hari Ustaz? Nah, boleh. Ya, boleh menguburkan jenazah di malam hari karena pernah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya beberapa sahabat menguburkan ya mayit di malam hari dan Nabi SAW tidak mengingkarinya. Ya, tidak mengingkarinya. Beberapa sahabat juga dikubur di malam hari seperti Abu Bakar, Aisyah, ya. Taib. Memang ada beberapa ya, riwayat yang menunjukkan bahwasannya menguburkan di malam hari itu dibenci, ya, atau ada larangannya, ya. Tapi para ulama mengatakan itu dibawa kepada kalau menguburkan mayit di malam hari itu menyebabkan sedikitnya orang yang mensolati atau menguburkan. Jadi orang kalau malam hari ya menguburkan malam hari, biasanya orang kalau malam hari itu kan sudah pada tidur, ya, sudah pada tidur, sehingga apa? Jarang orang yang bisa mensolati jenazahnya, jarang orang yang bisa menguburkannya. Nah, kalau memang kondisinya seperti itu, mending ditunda. Ya, mending ditunda besoknya. Tapi kalau misalkan malam hari, alhamdulillah jumlah yang mensolatinya banyak, ya, yang mengantarkan ke kubur juga banyak, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Jadi adanya beberapa riwayat yang menunjukkan itu dilarang, itu maksudnya kalau yang mensolati atau yang menguburkan itu sedikit. Karena memang kalau malam itu kan orang waktunya istirahat, rata-rata juga sudah tidur, ya. Tapi ini kan tidak bisa
dijadikan kemudian berarti terlarang secara mutlak, tidak, karena ada sebagian malam ya, orang apalagi zaman sekarang ya mudah, misalkan habis isya diumumkan ya ada sholat jenazah, insya Allah banyak juga yang hadir ya, banyak juga yang hadir. Tapi kalau misalkan ya dia meninggal tengah malam, orang masih pada tidur semuanya ya, kalau kita sholati dan kita kuburkan sedikit sekali yang mensolati, mending ditunda. Karena banyaknya orang yang mensolati dan yang mengantarkan itu bagus. Ya, kenapa? Karena banyak yang mendoakan. Kita pingin agar saudara kita yang meninggal dunia itu didoakan. Ya, didoakan oleh saudara-saudaranya yang lain. Apalagi kalau misalkan yang mendoakan adalah para santri, ya, yang mendoakan adalah orang-orang soleh, orang-orang yang bertauhid, ya, itu yang paling diharapkan. Ya, demikian juga setelah dikubur, itu kan kita dianjurkan untuk mendoakan. Nabi SAW mengatakan, Inna akhakumul an yus'al fas'alu lahu tasbih. Saudara kalian sekarang ini mau ditanya, maka doakan supaya dia diberi ketetapan, bisa menjawab. Jadi, ya, kalau malam hari itu sekiranya memang banyak yang mensolati, banyak yang merawat, mengantarkan jenazah, silahkan. Ya, tidak terlarang. Karena ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa ada penyelenggaraan penguburan di malam hari pada zaman Nabi dan Nabi tidak mengingkarinya. Tapi kalau sekiranya malam hari itu ya masih pulas tidur semuanya, orang kalau nggak ada nanti yang mensolati dan atau sedikit sekali, maka mendingan untuk ditunda ya sampai pagi misalkan, sehingga harapannya lebih banyak yang mensolati dan mengantarkan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khair atas jawabannya. Kita lanjut lagi Ustaz, ada pertanyaan masuk melalui pesan di WhatsApp kami lagi Ustaz. Ustaz izin bertanya dari Ibu Maria di Gresik Ustaz. Ustaz, semisal saya berkurban saat Idul Adha besok, tapi saya belum pernah akikoh sebelumnya. Apakah boleh ya Ustaz? Soalnya saya ragu karena dulu ada yang bilang tidak boleh Ustaz. Boleh ya. Tidak ada persyaratan bahwa orang yang berkurban itu harus akikoh terlebih dahulu. Ya, tidak ada persyaratan seperti itu. Hanya kalau seandainya dia akikoh kemudian dia juga berkurban, tentu lebih bagus. Karena kalau kurban itu kan waktunya terbatas, yaitu pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Kalau akikoh waktunya lebih luas. Ya, sejak kita lahir, kalau nggak mampu pada hari ke-7, boleh pada hari-hari yang lain. Ya, bahkan sampai dewasa pun kalau kita belum diakikoi, boleh diakikoi. Artinya nggak mesti di bulan Dzulhijjah, nggak mesti pada tanggal 10 dan hari-hari tasyrik, nggak mesti. Kalau akikoi itu waktunya lebih fleksibel, lebih luas gitu ya. Jadi orang kalau misalkan belum akikoh, apakah boleh untuk berkorban? Boleh. Ya, siapa yang melarang maka dia dituntut untuk mendatangkan dalil. Ya, karena melarang sesuatu ini hukum. Ya, ini hukum. Tidak boleh kita melarang sampai ada dalil yang menunjukkan akan larangan tersebut. Ya, jadi silahkan kalau mau berkorban walaupun kita belum akikoh, tidak mengapa. Tapi kalau misalkan kita mampu untuk akikoh, ya mending akikoh dulu. Nanti pas waktunya Idul Adha ya kita korban lagi. Jadi akikoh iya, korban juga iya. Ya, sekarang misalkan nih mampu untuk akikoh, ya udah akikoh aja dulu. Ya, besok kurban, mampu untuk kurban, ya maka silahkan berkorban. Ya. Tapi kalau misalkan udahlah saya ini uangnya saya tabung dulu untuk kurban, ya akikohnya nanti aja kalau nanti ada rezeki lagi, nggak apa-apa, ya tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya.
Ini ada lagi pertanyaan yang masuk Ustadz di pesan WhatsApp kami dari Umu Yunus di Banjarmasin Ustadz. Ustadz, Ana menunggu orang tua yang sedang sakit dan harus ditunggui. Sementara tidak ada orang lain lagi gantian sehingga Ana ketinggalan sholat jamaah. Afwan suami Ana Ustadz. Apakah ini termasuk uzur syar'i Ustadz? Meninggalkan sholat jamaah karena menunggu orang sakit. Laki-laki ya? Iya laki-laki. Laki-laki. Ya, kalau perempuan kan memang tidak ke masjid ya. Ya, betul. Tapi kalau laki-laki memang hukum asalnya adalah ke masjid untuk sholat berjamaah ya. Cuma kalau memang ada udzur seperti tadi menunggu orang yang sakit dan nggak ada yang bisa untuk dibuat gantian ya, maka tidak mengapa. Insya Allah itu adalah suatu udzur ya, udzur yang membolehkan dia untuk berjamaah karena udzur untuk berjamaah itu banyak sekali ya. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah menyebutkan dalam Asbahun Nadhair ada sekitar 40 udzur ya, 40 udzur, sakit, safar ya, hujan yang deras dan sebagainya. Intinya udzur-udzur yang memang menjadikan kita nggak bisa untuk melakukan sholat berjamaah, maka itu tidak mengapa. Tapi ya sebagai saran saja, sebaiknya ketika orang menunggu itu ada waktu untuk bergantian. Ya, ada waktu untuk bergantian. Karena bagaimanapun yang namanya kita nunggu orang sakit itu juga ada hajat-hajat yang lain yang mengharuskan kita juga meninggalkan. Nggak mungkin kita di situ terus, itu nggak mungkin. Ya, ada kalanya misalkan kita harus belikan obat, ada kalanya kita mungkin beli makan, ya. Jadi kalau bisa ya, ada shift-shiftan, ada jadwal, ya, sehingga ya, kita bisa untuk waktu istirahat, ada juga waktu untuk sholat, ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau memang kondisinya tidak ada untuk yang gantian, maka insya Allah tidak mengapa. Fattaqu wa mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa dari apa yang tidak mampu. Tapi kalau memang misalkan bisa untuk bergantian, ya, ini juga yang namanya fisik ya, mau nggak jangan di over juga, nanti khawatirnya kita nunggu orang yang sakit, kita pula sakit, gitu. Jadi itu secara ini mungkin saran saja, Ahsan, kalau kita itu nunggu orang yang sakit itu juga ada jadwal pergantian itu ada, ya. Nah, karena banyak juga kasus-kasus nunggu sakit karena nggak ada yang gantian, akhirnya yang nunggu jadi sakit juga, kecapean gitu ya, semuanya dia. Ya. Nah, dan tadi ya, ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak yang harus dia juga pergi. Ya, tadi mungkin beli obat, ya, mungkin dia harus pergi makan, cari makan, ya, seperti itu kan, kondisi-kondisi seperti itu ya memerlukan untuk pergantian. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, jazakallah atas jawabannya. Kami lanjut lagi Ustadz, sepertinya pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp kami ini cukup banyak Ustadz. Mungkin kita lanjut lagi di pertanyaan berikutnya Ustadz. Ustadz, mohon izin bertanya Ustadz. Suatu ketika saat di dalam masjid saya bertransaksi online seperti memesan taksi, memesan makanan secara online Ustaz, melalui aplikasi. Apakah dengan kita bertransaksi online tersebut di masjid atau area masjid itu diperbolehkan Ustaz? Kalau di dalam masjid tidak boleh, ya, walaupun secara online itu jual beli di dalam masjid nggak boleh. Karena walaupun online ya tetap namanya jual beli. Ya, namanya. Kalau memang kita mau jual beli, maka keluar dulu dari area masjid ya. Keluar dulu. Sehingga pertama kita untuk menghormati masjid ya, karena masjid itu bukan tempat untuk dunia. Masjid itu adalah tempat untuk akhirat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jual beli online ya, jual beli online tetap dilarang di masjid ya, sama seperti
kalau kita jual beli offline. Sebagaimana jual beli offline dilarang ketika di masjid, begitu juga jual beli online. Ya, jadi tidak ada bedanya antara offline dengan online. Ya, kita harus memuliakan masjid. Ya, masjid itu tempat ibadah. Ya, bukan tempat untuk dunia, bukan tempat untuk transaksi jual beli. Ya, nah jadi intinya bahwa jual beli online juga tidak diperkenankan di masjid. Ya. Jangan kira yang dilarang itu kalau offline saja, tidak, online pun ya tidak diperbolehkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya. Kami ingatkan kembali bagi para pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, Anda bisa langsung bertanya melalui program kami, konsultasi dan pertanyaan seputar tanya jawab seputar permasalahan agama Islam di nomor line telepon kami di nomor 0812 5952 1312, atau kami juga bisa memberikan kesempatan Anda untuk bertanya melalui pesan WhatsApp kami di nomor yang sama di nomor 0812 5952 1312 atau nomor yang sudah tertera pada layar kaca Anda. Baik Ustadz, kita lanjut lagi Ustadz. Ada pertanyaan masuk melalui pesan WhatsApp kami Ustadz. Ustadz, izin bertanya. Baru-baru ini mulai beredar permainan capit boneka Ustadz. Jadi di situ banyak anak kecil yang membeli koin untuk dimasukkan ke dalam mesin tersebut, di mana nantinya mereka akan mencapit boneka yang nantinya kalau itu terkena boneka itu akan menjadi milik dia. Namun saya melihat banyak sekali kegagalan di situ karena banyak sekali anak-anak yang mungkin banyak membeli koin yang banyak tapi akhirnya tidak mendapat apa-apa. Dari situ Anda bertanya Ustadz, apa hukumnya permainan capit boneka tersebut Ustadz? Haram. Itu termasuk perjudian. Ya, dan Allah SWT melarang perjudian. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, perjudian, adu nasib itu adalah kotor. Ya, termasuk taktik setan, ya. Fajtanibuh, tinggalkan, jauhi oleh kalian dari khamar, perjudian, agar kalian bahagia. Ya, jadi capit boneka. Ya, jadi beli koin, ya. Nanti kalau ya dapat boneka tadi, ya dapat. Tapi kalau enggak, rugi dia sudah bayar, udah beli koin, ternyata hampa. Dan inilah definisi perjudian. Ya, inilah definisi perjudian antara untung dan rugi. Kalau dia dapat, untung. Ya, kalau dia nggak dapat, rugi. Ya, nah, jangan bilang, wah itu kan cuma sedikit aja, ya, nggak mahal kok. Ya. Perjudian itu tidak dilihat dari nominalnya, tapi dilihat dari akadnya. Ya, makanya dulu para ulama us-salaf, ya, mereka juga melarang anak-anak kecil. Kalau zaman dulu kita ada mainan neker gitu ya, ya kelereng, itu pasang, ya pasang. Kalau ada yang menang dia dapat semuanya. Kalau kalah berarti dia kalah, taruhan, ya taruhan pada kelereng. Itu terjadi pada zaman dulu para ulama salaf dan itu diingkari. Jadi bayangkan kelereng saja itu sudah dihukumi oleh para ulama sebagai perjudian. Apalagi ini pakai duit. Ya, duit. Terus karakter dari perjudian itu manasi. Ya. Orang terobsesi. Nih gagal, maunya beli lagi, gagal lagi. Ya, sampai begitulah. Ya. Karakter dari perjudian tersebut. Ya, makanya kita dilarang ya dari akad-akad transaksi yang mengandung unsur perjudian, ya karena itu mendolimi, ya akad-akad muamalat itu
harus dibangun di atas taradi, ya, saling ridho, kemudian harus adil, tidak ada unsur kezaliman, tidak ada unsur perjudian, tidak ada unsur horor, spekulasi, ya, dan model capit boneka ini termasuk tadi mengandung perjudian, spekulasi karena nggak jelas dia dapat apa nggak jelas, ya, jadi ini tidak diperbolehkan, haram, wallahu a'lam. Baik Ustadz, jazakallahu khairan Ustadz. Kami lanjut lagi Ustadz, membacakan pertanyaan yang masuk di redaksi kami. Ustadz izin bertanya, apakah ruh orang-orang soleh di alam barzah bisa saling mengunjungi Ustadz? Ya, ruh itu ada dua, ruh mukmin dan ruh kafir. Adapun ruh kafir maka tidak ada saling berkunjung, ya, tidak ada saling bertemu, karena dia sudah sibuk sendiri, sedih sendiri, ya, memikirkan nasibnya. Adapun ruh orang-orang yang beriman maka bisa, ya, bertemu, kemudian saling bertanya, ya. Itu ada riwayat yang menyebutkan akan hal itu, disahihkan oleh Syekhul Albani dalam silsilah sahihah. Maka kita mengimani, ya, mengimani bahwa ruh orang-orang yang beriman itu bisa saling berziarah, saling bertanya, ya, antara satu dengan yang lain, ya. Tapi perlu diketahui juga bahwa riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang hari, ya, misalkan ruh itu saling bertemu, saling berziarah pada hari Jumat misalkan. Nah, ini tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada adalah ruh orang beriman bisa saling berziarah, ya. Ini disebutkan oleh para ulama juga, diantaranya Syekhul Islam Ibnul Qayyim menyebutkan akan hal ini. Jadi mungkin orang-orang yang beriman, ruh mereka akan saling berkunjung antara satu dengan yang lain, saling bertanya antara satu dengan yang lain. Adapun ruh orang-orang kafir maka tidak, karena mereka akan sibuk dengan kondisi mereka sendiri, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita lanjut lagi Ustadz, ada pertanyaan yang masuk di pesan WhatsApp kami Ustadz tentang jual beli lagi Ustadz. Mungkin ini terkait dengan giveaway Ustadz. Ustadz, apa hukum pemberian giveaway tak kala belanja online, sementara barang yang akan dijadikan hadiah tersebut itu belum jelas Ustadz? Giveaway itu jadi siapa yang itu ya, apa? Jadi mendapat hadiah like dari atau itu kan nanti dapat. Betul. Atau follow dan sebagainya Ustadz, nanti akan dapat. Sedangkan hadiahnya sendiri belum jelas Ustaz. Ya. Giveaway itu insya Allah diperbolehkan, ya, karena itu termasuk ju'alah, ya, termasuk ju'alah. Ju'alah itu misalkan siapa yang nemukan dompetku maka dia akan mendapatkan hadiah dariku. Itu tidak termasuk perjudian, karena nggak ada yang dirugikan di situ. Misalkan yang nonton, misalkan nanti suruh nonton, suruh like, ya, suruh komen gitu ya. Nah, nanti kemudian diundi. Siapa yang muncul namanya, dia akan mendapatkan hadiah. Ya, maka ini namanya ju'alah atau pemberian hadiah, ya, pemberian hadiah. Maka ini tidak mengapa, karena tidak ada unsur yang dirugikan, nggak ada. Di sini, ya, misalkan penonton, misalkan, kalaupun dia misalkan namanya muncul menang, dia dapat untung. Ya. Tapi kalaupun dia nggak dapat, nggak rugi, karena nggak ada yang dirugikan di situ. Maka ini nggak masuk dalam kategori perjudian. Beda sama tadi. Kalau tadi kan dia bayar, yang capit boneka tadi, dia bayar. Kalau dia nggak dapat, dia rugi, karena dia sudah bayar, dia beli koin, pakai uang. Nah, kalau dalam masalah giveaway ini, ya, tidak ada yang dirugikan, tidak ada rugikan, ya. Ini masuk dalam bab
hadiah atau bab ju'alah. Ya, dalam bab ju'alah. Masalah hadiah belum jelas, itu juga tidak mengapa. Ya, karena ini bukan akad dua belah pihak, ya, dua belah pihak. Ini yang ngasih hadiah, misalkan dari yang membuat acara, misalkan, ya, hadiahnya apa? Ya terserah dia, misalkan dirahasiakan, misalkan, saya akan kasih hadiah, tapi saya rahasiakan hadiahnya. Ini tidak mengapa, karena nggak ada yang dirugikan, ya, nggak ada yang dirugikan. Jadi wallahu alam, ya, masalah hadiah giveaway ini tidak mengapa insyaallah taala, karena tidak mengandung unsur gharar, tidak ada mengandung unsur perjudian, ya. Jadi itu masuk dalam bab hadiah atau bab ju'alah yang disebutkan para ulama. Bab ju'alah itu seperti tadi contohnya, siapa yang menemukan barangku saya akan kasih hadiah. Ya sama seperti ini, siapa yang komen, siapa yang like, maka dia akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya nanti diacak misalkan. Maka itu tidak mengapa, karena di sini si penonton, ya, kalau dia mendapatkan hadiah dia untung, kalau dia tidak mendapatkan hadiah dia nggak rugi, berarti tidak masuk dalam unsur perjudian. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Mungkin pertanyaan terakhir Ustaz, pada malam hari ini. Ya, pas jam 9. Ya, ada yang bertanya Ustaz seperti ini. Ustaz, saat ini marak sekali menonton film horor Ustaz. Jadi itu banyak sekali digandrungi, terutama juga bagi kaum muslim Ustaz. Terutama film-film tersebut, Ana lihat cuplikannya itu banyak sekali unsur-unsur seperti kesyirikan, perzinahan dan lain sebagainya Ustaz. Ustadz, mohon nasihat Ustadz terkait dengan kita sebagai umat muslim menanggapi fenomena untuk penonton film horor ini Ustadz. Wal musta'an, waktu seorang mukmin itu sangat berharga. Ya, gunakan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seorang meninggalkan hal-hal yang nggak ada manfaatnya. Ya, nonton horor apa manfaatnya? Ya, udah nggak ada manfaatnya, malah banyak madorotnya. Malah banyak madorotnya. Buang waktu jelas, ya. Kemudian tadi ada, kalau dalam film-film horor ini banyak unsur-unsur kesyirikannya, perdukunan, ya, ilmu hitam, misalkan. Kemudian, ya, terutama di Indonesia ini banyak juga dibumbui kemaksiatan, ya, adegan-adegan vulgar, kemudian wanita-wanita yang pamer aurat dan sebagainya, dosa. Ya, dosa. Ingat, mata kita, ya, ini titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan ditanya oleh Allah apa yang kita lihat, ya. Kemudian juga di antara dampak buruknya juga menjadikan kita malah sosok seorang penakut. Ya. Ya, orang biasanya kalau habis nonton horor nih, ada suara dikit, waduh, takut malah. Ya, seorang mukmin itu kuat. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, cengeng, penakut. Ya. Nah, ini. Jadi mari kita hindarilah, ya, nonton ya, film-film yang justru malah merusak iman kita, ya, justru malah merusak akidah kita, merusak moral dan akhlak kita. Mari sibukkan diri kita ini dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan ibadah kepada Allah. Kita persiapkan bekal kita, ya, untuk akhirat. Ya, kita semuanya harus sadar bahwa kita semuanya akan mati, termasuk pemeran-pemeran film horor juga bakal mati. Ya, semuanya akan meninggal dunia dan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Jadi saya sarankan, ya, untuk para kaum muslimin dimanapun berada, ya, nggak usah nonton film-film horor, ya, yang justru malah melemahkan iman kita, merusak iman kita.
apalagi malah bikin kita panik, takut, jadi orang yang cengeng, ya. Tawakal kepada Allah dan sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya, sekaligus merupakan pertanyaan terakhir kita yang ada di program kita pada malam hari ini Ustaz. Kami mohon maaf juga bagi pemirsa Al-Furqan TV yang telah mengirimkan pertanyaannya, mungkin belum sempat kami jawab. Insya Allah pertanyaan yang masuk akan tetap kami tampung dan akan kita tanyakan lagi ke Ustadz di pertemuan yang akan datang, insya Allah ta'ala. Baik, kepada Ustadz Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi hafidhullah ta'ala, kami ucapkan terima kasih atas waktunya Ustadz. Semoga apa yang disampaikan pada malam hari ini berguna bagi kita semua. Dan juga bagi pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Radio Al-Furqan yang telah menyimak, kami ucapkan juga terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan juga bermanfaat untuk antum semua. Baik Ustadz, pada pertemuan jangan lupa setiap Selasa insya Allah ya. Baik, kita ingatkan lagi bahwasanya program tanya jawab dan konsultasi seputar agama Islam ini setiap hari Senin malam Selasa Ustadz ya. Insya Allah dengan Ustadz Yusuf Abu Ubaidah hafidhullah ta'ala. Baik Ustadz, pertemuan malam ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.